Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariani, mahasiswa dari program studi ilmu kelautan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil studi mengenai AMDAL. Ada 6 prosedur pelaksanaan studi AMDAL, yakni penapisan, pengumuman, pelingkupan, penyusunan KA AMDAL, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL, serta persetujuan kelayakan lingkungan. Selanjutnya, yang pertama yaitu penapisan AMDAL. Penapisan AMDAL ialah proses awal untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan. Penapisan ini dilakukan untuk menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Adapun tujuan penapisan AMDAL yaitu untuk menentukan apakah suatu kegiatan wajib penyusunan AMDAL, menilai awal apakah suatu proyek memerlukan studi AMDAL, serta menyaring proyek untuk berpotensi berdampak besar pada AMDAL. Adapun langkah-langkah untuk melakukan penapisan AMDAL yaitu yang pertama, menggunakan daftar positif yang ditentukan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Yang kedua, menggunakan sistem informasi AMDALNet yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta menggunakan OSS RPA. Selanjutnya lagi, ada 4 syarat penapisan AMDAL melalui AMDALNet, yaitu yang pertama, kode KBLI, rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, surat kesesuaian tata ruang. Yang ketiga, data SHP yang dikemas dalam format zip, serta yang terakhir yaitu peta lokasi kegiatan atau tapak proyek dalam format PDF. Untuk usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL yaitu yang pertama, eksplorasi pertambangan, migas, dan panas bumi. Yang kedua, penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan serta budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Selanjutnya, pengumuman instansi terkait mengumumkan rencana kegiatan yang berkaitan dalam lingkungan. Nah, dapat dilihat ya, pada gambar di sini ialah pengumuman AMDAL studi rencana kegiatan pembangunan kawasan industri oleh PT Data Industri Gudang Indonesia. Selanjutnya, perlingkupan AMDAL ialah proses untuk menetapkan dampak penting suatu proyek terhadap lingkungan. Pelingkupan juga disebut sebagai scoping. Tujuan dari pelingkupan AMDAL ini yaitu untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkungan studi, serta menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Pelingkupan AMDAL ini dilakukan dalam rangka pengajuan AMDAL. Pada tahap ini dilakukan penilaian awal untuk menentukan apakah suatu proyek atau kegiatan memerlukan analisis dampak lingkungan lebih lanjut melalui studi AMDAL atau tidak. Warga setempat yang berkepentingan dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya kepada instansi yang bertanggung jawab atau pemrakarsa. Selain pelingkupan, ada juga proses penapisan AMDAL. Penapisan AMDAL ini ialah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Selanjutnya, penyusunan KA AMDAL. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup KA AMDAL ialah
dokumen yang menjadi pedoman awal dalam menyusun analisis dampak lingkungan AMDAL. KA AMDAL berisi informasi mengenai rencana usaha, lokasi rencana, serta hasil pelibatan masyarakat. Ada beberapa isi KA AMDAL, yaitu yang pertama, identitas penanggung jawab usaha, yang kedua, deskripsi rencana usaha, yang ketiga, lokasi rencana usaha, yang keempat, hasil pelibatan masyarakat, yang kelima, informasi kegiatan lain sekitar lokasi rencana kegiatan, yang keenam, keterkaitan lokasi rencana kegiatan dengan kegiatan lain di sekitar, serta yang terakhir ini kawasan sensitif yang ada. Hasil kajian dalam KA AMDAL digunakan untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan rencana usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan oleh Pemrakarsa dan Komisi Penilaian AMDAL. Untuk penyusunan ini yaitu yang pertama, Pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL, RKL, dan RPL berdasarkan kerangka acuan yang sudah disetujui. Yang kedua, draft dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati, atau Wali Kota. Yang terakhir, dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diperbaiki jika diperlukan berdasarkan hasil penilaian Komisi Panilai AMDAL. Selanjutnya, persetujuan kelayakan lingkungan. Persetujuan kelayakan lingkungan ialah keputusan yang menyatakan bahwa suatu lingkungan hidup layak digunakan atau dapat dikelola. PKL dapat berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. PKL juga dapat diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. PKL ialah persyaratan untuk mendapatkan izin berusaha atau persetujuan pemerintah. PKL juga dapat menyederhanakan regulasi perizinan yang dinilai rumit. Untuk mendapatkan PKL, Anda dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat atau daerah. Selanjutnya, persetujuan kelayakan lingkungan. Ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk mengajukan PKL. Yang pertama, surat undangan validasi. Yang kedua, surat permohonan asli. Yang ketiga, print out semua dokumen yang diupload dan dijilid menjadi satu buku. Yang terakhir, file berisi kompilasi semua dokumen yang diupload, USB ataupun flash disk. Jenis izin lingkungan lainnya yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, UKL, UPL, RKL, RPL, serta SPPL. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.